Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat maghrib rahmakumullah. Syukur alhamdulillah di hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita dilimpah curahkan kesehatan dan kita bisa melaksanakan amal ibadah kita dengan maksimal. Allahumma amin. Topik kita hari ini adalah manajemen konflik dalam perspektif Al-Quran. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, hadirin, seringkali kita mendapati ada anak bangsa yang mereka berkonflik dan mereka mengaku sama-sama beriman. Ada juga antar organisasi yang mereka berkonflik padahal mereka mengaku beriman. Di masyarakat ada juga yang mereka berkonflik, mereka juga mengaku beriman. Bahkan di masjid musola ada juga konflik padahal mereka juga mengaku beriman. Hingga di rumah tangga ada konflik padahal mereka juga mengaku beriman. Nah hadirin, mengapa konflik terjadi pada mereka padahal mereka menyatakan, mereka menganggap diri mereka beriman? Disitulah kita mendapati kesimpulannya bahwasanya iman itu tidak cukup. Jadi seorang hanya beriman saja tidak cukup. Karena ternyata bisa menimbulkan konflik atau masih akan menimbulkan konflik. Nah hadirin, lantas apa yang mesti disempurnakan dari iman seseorang agar mereka terhindar dari berbagai macam konflik yang ada? Maka pesan ayat sebelah di Al-Mujadilah ini yang kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat, memuliakan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, walladzina utul ilma darajat, dan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah hadirin, kalau kita kembali pada bahasa yang Allah gunakan dalam frasa ini, kita dapati bahwasanya untuk orang-orang beriman, Allah tidak menyebut dengan darajat dengan jamak. Allah hanya menyebut dengan yarfa, Allah mengangkat derajatnya saja. Tapi untuk orang-orang yang berilmu, ternyata Allah sebut mereka diangkat derajatnya dengan bentuk jamak, darajat, beberapa derajat. Nah, di sini kita mendapati Imam Al-Ghazali menegaskan bahwasanya orang yang berilmu itu bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang beriman. Tapi hadirin, ayat ini kita pastikan bahwasanya ayat ini tidak memisahkan antara keimanan dengan ilmu. Antara iman dengan ilmu tidak terpisah. Di ayat ini kita mendapati ada huruf ataf yang Allah jadikan sebagai penghubungnya. Jadi artinya seorang yang beriman, maka masih mungkin terjadi konflik di antara mereka jikalau tidak dilengkapi dengan ilmu. Artinya iman tidak akan pernah bisa dilepaskan. Jadi kalau kita bisa simpulkan pada ayat 11 ini bahwasanya orang yang hanya beriman saja masih mungkin terjadi konflik di antara mereka. Tapi kalau mereka beriman dan berilmu, maka insya Allah mereka bisa meredam konflik-konflik yang ada. Begitu ya. Jadi iman dan ilmu tidak boleh dipisahkan. Sehingga kita tidak bisa memberikan penilaian bahwasanya oh kalau beriman dibandingkan dengan berilmu lebih tinggi berilmu dong. Tidak. Kenapa? Karena Allah tidak memisahkan antara iman dan ilmu di ayat ini. Sehingga kalau seandainya ada orang yang berilmu tapi mereka tidak beriman, maka dianggap tidak ada apa-apanya. Begitu ya. Ya, jadi iman tetap akan bersanding dengan ilmu di situ. Nah, lantas bagaimanakah kemudian hadirin rahimakumullah ketika kita ingin mengetahui bagaimanakah iman disandingkan dengan ilmu? Maka di awal ayat 11 ini kita mendapati firman Allah dengan dimulai dengan
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jikalau dikatakan pada kamu sekalian berlapang-lapanglah kalian dalam majelis. Nah, di situ artinya ada bentuk implementasi yang bisa diwujudkan oleh orang yang beriman. Ya, jadi kalau mereka bermajelis, ya, ada orang yang datang maka disuruh untuk bisa mempersilahkan. Ketika mereka sedang bermajelis, ada yang masih berdiri, maka mereka bisa tafasawfil majalis, mereka bisa berlapang-lapang dalam majelis mereka, artinya memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa duduk di majelis itu, tidak membiarkan mereka begitu saja. Nah, di sini kita dapati hadirin bahwasanya Allah memerintahkan orang beriman untuk berlapang dalam majelis. Berlapang dalam majelis ini kalau kita ambil contoh-contoh yang lainnya, ini bisa banyak sekali terkait dengan berlapang-lapang dengan dalam majelis. Bagi kita mendapati ada wa idza qila syuzu fansyuzu. Jikalau dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah. Ya, ini artinya kalau ada orang yang beritakan berdiri maka dia akan berdiri. Tapi jangan sampai hadirin ada orang yang menyuruh orang lain berdiri lantas kemudian menduduki tempat duduknya, tidak. Ya, kalau kita nanti mengkaji hadis Al-Bukhari terkait dengan itu, maka menjadi orang-orang yang sangat tidak beradab ya ketika ada orang yang menyuruh orang lain berdiri lantas dia duduk di situ. Ya, tetapi bagi orang-orang beriman kalau mereka dianjurkan berdiri, memang mereka dipersilahkan untuk berdiri. Ya, kalau ada orang-orang yang mereka sedang berdiri, kita bisa tafassahu fil majalis ya. Kita bisa berlapang dalam majelis kita sehingga mereka punya kesempatan untuk duduk. Nah, hadirin dalam hal yang lainnya, kalau misalkan kita melaksanakan sholat, ini bentuk daripada iman kita ya. Kita sholat karena kita beriman, begitu ya. Nah, lantas bagaimanakah ketika kita sandingkan dengan ilmu, hadirin? Ada orang sholat, tiba-tiba HP-nya bunyi. Nah, bagi orang berilmu, dia akan segera mematikan. Tidak akan dibiarkan saja berdering hingga deringnya selesai, tidak. Dia akan segera mematikan. Mengapa? Hadirin, ular saja kalau melintas di depan orang yang sholat, dia boleh membunuhnya. Membunuh ular ini akan jauh lebih berat ya, dibandingkan sekedar mematikan HP. Ya. Ya, jadi HP kalau di saku saja tidak dimatikan, apalagi jika HP-nya ada di tas, gitu ya. Alasan HP-nya di tas dibiarkan saja. Kita ingat bahwasanya seorang mematikan HP, ketika dia lupa di saat sholat ternyata berdering, maka dia boleh mematikannya dan tidak merusak sholatnya. Kita ingat membunuh ular yang jauh akan lebih berat, ya, tetapi ternyata tidak membatalkan sholat seseorang. Nah, jadi artinya seorang yang beriman ketika sholat itu menunjukkan keimanannya ya. Tapi nanti akan tampak keilmuannya ketika dia bisa mengatasi sesuatu situasi. Situasi bisa dia atasi. Ya, jadi HP-nya berdering, dia mematikannya. Ya, jadi dia tidak segan untuk mematikan. Nah, di depannya ada soft kosong, dia akan maju. Di sampingnya ada soft kosong, dia bergeser. Dan begitu seterusnya, bagaimanakah orang beriman yang dipastikan mereka berilmu, maka mereka akan mengimplementasikan keilmuan mereka. Sehingga mereka bisa menyandingkan antara iman dan ilmu mereka. Nah, hadirin, contoh-contoh yang lainnya banyak sekali tentunya ya. Kalau misalkan ada orang yang sedang ada di raudhah, ya, dia karena dengan keimanannya dia yakin bahwasanya seorang ketika berdoa di raudhah itu termasuk doanya mustajab. Begitu hadirin ya. Tapi apakah dia akan terus-terusan di raudhah padahal yang ngantri banyak. Yang ingin sholat 2 rakaat di raudhah banyak sekali. Ketika dia tahu bahwasan banyak sekali yang ngantri, maka kalau dia sudah sholat 2 rakaat sudah cukup. Dia pergi dan biar yang lainnya mereka mendapatkan kesempatan untuk sholat di situ. Ya, itu artinya dia beriman untuk sholat di situ, doanya mustajab, dan dia juga berilmu. Artinya ketika ada orang-orang yang ngantri, maka dia tidak egois, begitu ya. Ya, apalagi nongkrong seharian di situ padahal yang lainnya pada ngantri. Atau contoh yang lainnya misalkan ketika seorang ada di multazam, juga termasuk tempat yang mustajab ya. Nah, seorang muslim yang beriman ketika tawaf untuk menunjukkan keimanannya, dia punya kesempatan mengecup hajar aswad, dia kecup hajar aswad itu. Tapi kan tidak mungkin dia diem saja di situ gitu ya. Ya, jadi dia beriman maka dia berusaha punya kesempatan mengecup, dia kecup. Tidak punya kesempatan, dia istilam saja. Ya.
Kalau kemudian sampai menyikut saudaranya, sampai menyakiti saudaranya, maka menunjukkan bahwa mereka tidak berilmu. Ya. Nah hadirin, lantas bagaimanakah jika ada orang yang merasa bahwasanya kesempatannya di Raudhah kurang panjang, kesempatannya di Multazam kurang panjang. Keuntungan apa yang akan mereka dapatkan hadirin? Kalau iman dengan ilmu tadi disandingkan, kita ingat bahwasanya Allah bahkan akan mengangkat derajatnya darajat dengan bentuk jamak. Ya. Itu yang kemudian akan menjadi catatan buat kaum muslimin ya. Jadi agar tidak menimbulkan konflik di antara mereka. Hadirin, apakah mungkin dalam ibadah itu konflik terjadi? Oh, bisa saja. Mereka yang gregetan ya, merasa tidak mendapatkan kesempatan, mereka bisa marah ya. Mereka yang tadinya ingin pas mendapatkan kesempatan terhalang pasti akan tidak merasa nyaman di situ. Ya, hadirin ya. Atau ketika ada jamaah di sampingnya mendengar HP kawannya berdering dibiarkan saja, pasti dia akan terganggu. Ya, kalau dia tidak berilmu bisa terjadi konflik. Tapi kalau dia berilmu maka dia akan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka dia akan berlalu begitu saja, dia akan memahami. Ya, tapi kan tidak setiap orang bisa memahami terkait dengan situasi dan kondisi seperti itu. Sehingga apa yang dilakukannya ya, maka bisa memancing konflik ya. Atau misalkan kita dapati kalau kita tadi mendapati ada perintah tafassaufil majalis ya, berlapang-lapang dalam majelis ya, tempat duduk ya, kondangan ya, dia makan sambil duduk. Ini menunjukkan keimanan seseorang hadirin ya. Dia mencari tempat duduk di situ, dia makan sambil duduk menunjukkan keimanannya. Tapi kalau kemudian kursi di sampingnya dikasih tas, depannya dikasih peci, sampingnya lagi dikasih makanan apa begitu ya, biar tidak didikuk orang lain. Ya, ketika ditanya untuk siapa itu Bu, untuk suaminya lagi OTW, gitu ya. Ya, atau untuk yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi artinya booking kursi di situ, ya, padahal siapapun berhak menempatinya. Jadi artinya dia berusaha untuk duduk ketika makan adalah bagian daripada keimanannya. Tapi kemudian ketika dia tidak memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, maka bisa menimbulkan konflik di situ. Ya, jadi sehingga kemudian kita dapati bagaimanakah iman itu disandingkan dengan ilmu. Ya, sehingga konflik bisa diantisipasi di sana hadirin ya. Nah, hadirin rahmakumullah, dari ayat sebelah di surah Al-Mujadilah ini, kemudian kalau kita misalkan menggali lagi terkait dengan ayat-ayat yang lainnya, yang memberikan contoh pada kita semuanya terkait dengan konflik yang pernah terjadi. Hadirin, apakah mungkin ada konflik yang pernah terjadi di antara Rasul? Ya, kalau kita baca surah Al-A'raf ayat 150, kita mendapati contoh yang Allah contohkan di sana. Dan contoh ini adalah untuk kebaikan kita semua hadirin ya. Ya, ada Rasul siapa itu yang ada di 150 Al-A'raf? Kita dapati ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua-duanya ada Rasul Allah. Nah, konflik apa yang terjadi di antara keduanya? Ya, Nabi Musa menjambak jenggotnya dan menempeleng kepalanya, begitu ya. Ya, kenapa terjadi begitu hadirin? Ya, jadi di saat Nabi Musa mendapatkan wahyu selama 40 malam, kemudian amanah dibebankan pada Nabi Harun ya, ditinggal selama 40 malam. Ya, jadi amanah dibebankan pada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ketika pulang, ternyata mendapati mereka menyembah anak sapi. Nah, karena menyembah anak sapi, maka Nabi Musa marah ya. Loh yang dibawanya tadi berupa catatan kitab suci dilemparkan semuanya. Ya, wa alqal alwah dilemparkan loh itu dan kemudian wa akhadha bi rasi akhi yajurruh. Ya, dia menempeleng kepala saudaranya dan kemudian menjabat janggutnya. Ya. Nah, hadirin, ketika saudaranya atau Nabi Harun berkata bahwasanya la ta'khud bilihyati wala birasi. Jangan engkau jambak jenggotku dan jangan engkau tempeleng kepalaku. Apakah kemudian menjadikan Nabi Musa tersadarkan ketika itu? Ternyata Nabi Musa tersadarkan di saat saudaranya mengatakan la tushmit bial a'da, begitu ya. Jangan engkau jadikan musuh mentertawakan kita. Jangan jadikan musuh bertepuk tangan. Itu yang menjadikan Nabi Musa tersadarkan hadirin ya. Ya. Nah hadirin, kita dapati bahwasanya betapa tidak marah Nabi Musa ya, melihat kaumnya yang tadinya baik-baik saja ketika ditinggal, setelah
kepulangannya ternyata mereka menyembah anak sapi. Begitu cepat peristiwa perubahan itu terjadi ya. Begitu cepat keimanan mereka berubah. Yang tadinya beriman kemudian mereka melakukan kesyirikan pada Allah. Ya, dan alasan-alasan Nabi Harun tidak didengarnya ya. Mereka hampir saja wakadu yaqtulunani, mereka hampir saja membunuhku. Ya, jadi memang situasinya sulit di situ hadirin. Kenapa? Karena Nabi Musa ketika pergi, datanglah Samiri. Samiri ketika datang, dia datang tidak hanya merayu mereka, tapi rayuannya ini diikuti dengan keinginan mereka. Hadirin, apa keinginan kaum Nabi Musa sebelumnya? Jadi mereka ini di saat terselamatkan dari bahaya, di saat Fir'aun mengejar mereka, lantas laut terbelah gitu ya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dengan tentara-tentaranya dan mereka terselamatkan. Di saat mereka ada di pantai, kan mereka melihat ada orang-orang sedang menyembah patung-patung ya. Mereka sedang melihat ada orang-orang sedang menyembah berhala. Nah, apa yang mereka katakan pada Nabi Musa? Nah, kata mereka, ya Musa ja'alana alihatan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami patung-patung kayak mereka, kami ingin menyembahnya. Ya, hadirin, kalau misalkan kita yang mengalaminya, dalam situasi genting, di belakang kita ada Fir'aun dan tentara-tentaranya yang siap menghabisi. Di depan ada air laut yang begitu mengkhawatirkan. Ya. Tiba-tiba Allah berikan keselamatan, terbelah, ada jalan di sana, hingga terselamatkan. Kita mungkin setahun, 2 tahun masih ingat peristiwa itu hadirin ya. Tidak gampang lupa. Tapi mereka baru sampai di pantai sudah lupa. Ada orang-orang sedang menyembah berhala. Mereka ternyata pingin. Dan keinginan itu pasti menyakiti hati Nabi Musa ya. Ya, mereka baru saja diselamatkan. Tidak ada rasa syukur pada mereka. Bahkan mereka berkata, ija'al lana, buatkan untuk kami alihatan, Tuhan-Tuhan, kama lahum aliyah, sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka itu. Ya. Nah, disitulah kemudian kita dapati ketika Nabi Musa berangkat selama 40 malam itu, Samiri datang. Datang dengan membawa apa? Ya tidak bawa apa-apa. Tapi karena Bani Israel itu mereka mendapatkan titipan emas, sehingga Samiri bertanya, apa yang kalian bawa? Mereka mengatakan ini adalah emas-emas titipan umat. Ya, ada apa dengan emas-emas yang dititipkan hadirin? Jadi di saat Nabi Musa dan orang-orang ini hendak berangkat untuk keluar dari wilayah Mesir gitu ya. Ya, yang menyeberang Laut Merah di malam itu, Fir'aun mengejarnya dan tentara-tentaranya. Itu masyarakat, itu mereka menitipkan perhiasan mereka, gitu ya. Ya, kenapa mereka menitipkan perhiasannya? Takut dijarah oleh tentara-tentara Fir'aun. Ya, mereka sudah tahu dan paham bahwasanya situasi seperti ini tidak mungkin. Ya, pengikut Fir'aun akan biasa saja, pasti akan menjarah harta mereka. Tapi kalau dititipkan pada orang-orang yang akan berangkat ini, ada dua kemungkinan hadirin ya. Mereka selamat atau mereka tidak selamat. Kalau mereka tidak selamat berarti tidak masalah. Mengapa? Karena kalau emas bersama mereka dipastikan tidak selamat. Tapi kalau dititipkan ada kemungkinan selamat, begitu ya. Mereka bisa selamat, bisa tidak. Jadi pilihan masyarakat sudah luar biasa. Mereka menitipkan emas-emas itu pada orang-orang yang berangkat di malam itu. Ya. Nah, ketika Samir bertanya dan itu ada emas-emas, maka taruh titipkan di sini. Ya, untuk apa kalian berat-berat emas-emas itu? Titipkan di sini, ternyata dilebur dan kemudian dijadikan anak sapi. Ketika menjadi ijel anak sapi, mereka sangat bahagia. Kenapa? Apa yang diciptakan oleh Samiri melebihi apa yang mereka angan-angankan sebelumnya. Sebelumnya mereka hanya ingin patung-patung seperti yang pernah mereka saksikan di pantai itu ya. Tapi ternyata Samiri membuatnya lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Kenapa? Ini ijilnya dari emas dan bisa bersuara. Nah, ya, jadi mereka makin merasa bahwasanya, oh inilah Musa yang sebenarnya. Sehingga dikenal dengan Musa Samiri ya. Yang kemarin palsu. Yang asli dibilang palsu, yang palsu dibilang asli. Ya, kenapa? Karena bisa memenuhi keinginan mereka, memenuhi nafsu mereka. Ya, jadi itu situasi yang tidak gampang hadirin ya. Dan Nabi Musa memang tidak tahu terkait dengan situasi itu. Karena ketika datang melihat mereka menyembah anak sapi, betapa kagetnya dan marahnya, begitu ya. Ya, jadi makanya kalau Nabi Harun mengatakan wakadu yaktulunani, mereka hampir saja membunuhku, tetap tidak dihiraukan. Jadi baru berhenti ketika la tushmit bial a'da. Jangan engkau biarkan musuh-musuh mentertawakan kita. Jangan engkau biarkan musuh-musuh bergembira ria.
Nah hadirin, menghadapi situasi konflik-konflik yang sering terjadi, jangan sampai orang-orang yang mengaku beriman, mereka berkonflik. Ya. Kenapa? Yang tertawa adalah musuh-musuh Islam. Ya. Nah, kita dapati ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu berkonflik. Gitu ya. Ya, ada konflik antara A dan B. Gitu ya. Sampai kemudian muncul istilah golpis, gerakan golpis hadirin ya. Dulu tidak ada istilah itu, yang ada golput begitu ya. Ya, dan fatwa MUI sudah menjelaskan bahwasannya Muslim yang beriman tidak boleh golput. Tapi sekarang ternyata ada gerakan golpis gitu ya. Ya, jadi mereka ketika marah dengan saudaranya, mereka berantem dengan saudaranya, ternyata gerakan golpis muncul, gerakan pilih semua gitu ya. Nah, itu berbahaya sekali. Nanti yang tepuk tangan adalah musuh-musuh, ya. Yang tepuk tangan adalah setan-setan. Ya, dan itu mesti menyandarkan mereka ya. Jadi mereka berkonflik gitu ya. Meskipun tidak saling tonjok, tetapi ternyata dampaknya memang sangat memprihatinkan. Dampaknya memang sangat mengkhawatirkan. Dan itu adalah fakta yang terjadi di lapangan. Gerakan golpis kemana-mana, bahkan yang disasar adalah orang-orang yang rajin untuk sholat berjamaah di masjid-masjid gitu ya. Ya, yang tersasar adalah itu. Ya, jadi artinya mereka-mereka yang terbawa, mereka belum tersadarkan bahwasanya musuh sedang mentertawakan mereka. Begitu gampangnya, begitu ya. Begitu gampangnya mereka tersulut. Ya, kita ingat Nabi Musa begitu karena memang kesyirikan terjadi di depan mata. Tapi kalau yang ini kan baru isu-isu yang belum jelas ya, yang mereka juga belum pernah tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi. Tapi ternyata kemarahan itu menjadikan gerakan golpis disebarkan kemana-mana. Dan jangan sampai itu kemudian akan meracuni kaum muslimin ya. Itu amat sangat berbahaya. Ya, jadi ingat kata-kata Nabi Harun yang Allah kutip dalam ayat 150 dalam Al-Araf, la tushmit bial ada. Jangan biarkan musuh mentertawakan kita. Jangan biarkan musuh bergembira dengan berantemnya konflik yang terjadi antara orang-orang yang mengaku beriman untuk kelompok A atau orang-orang yang mengaku beriman dari kelompok B dan seterusnya. Nah hadirin, disitulah kita dapati bahwasanya Nabi Musa ketika berkonflik dengan Nabi Harun, maka kemudian Allah anjurkan untuk mendalami ilmu. Ya. Ya, jadi ternyata keimanan Nabi Musa yang luar biasa itu mesti dibarengi dengan ilmu. Nah, pada siapa Nabi Musa diperintahkan untuk belajar, untuk mendalami ilmu? Allah perintahkan mendalami ilmu bersama Nabi Khidir. Hadirin, kita ingat bahwasanya Nabi Musa adalah Rasul dan termasuk ulul azmi. Nabi Khidir, para ulama tafsir masih berselisih pendapat ya, apakah Nabi Khidir ini seorang nabi atau hanya orang soleh saja. Yang jelas, kalau kita kembali pada tingkat strata di masyarakatnya, ya lebih tinggi Nabi Musa, Rasul Allah dan termasuk ulul azmi. Ya, Nabi Khidir bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi ternyata Allah tunjuk menjadi guru dari Nabi Musa. Dan kita ingat, apakah Nabi Musa menolak? Tidak. Nabi Musa siap untuk belajar bersama Nabi Khidir. Dan kita dapati semangatnya itu Allah rekam dalam surah Al-Kahfi ayat 60 ya. Jadi dalam perjalanannya ketika Nabi Musa punya semangat untuk belajar tadi karena ingin menyandingkan antara keimanannya yang kuat itu dengan ilmu. Ya, dan di sini nanti kita akan mendapati ilmu apa sebetulnya yang dicari oleh Nabi Musa gitu ya. Dan itu nanti yang bisa kita simpulkan bahwasannya untuk meredam konflik, maka itulah yang kemudian akan didalami oleh kaum muslimin gitu ya. Agar mereka tidak gampang tersulut konflik, agar tidak terjadi konflik di antara mereka, maka kita dapati Nabi Musa dengan rela hati dan dengan semangatnya untuk berangkat menuju ke tempat Nabi Khidir, padahal tidak tahu Nabi Khidir ada di mana. Yang jelas Allah mengisyaratkan bahwasanya Nabi Khidir ada di suatu tempat ya, di pantai yang seorang tidak bisa menemuinya kecuali dia memang niat untuk menemuinya. Jadi kalau ada orang lewat, tidak akan pernah bisa bertemu karena tidak terlihat. Jadi Nabi Khidir baru akan menampakkan diri ketika orang-orang yang niat bertemu dengannya itu diam di situ. Ya, makanya kemudian ketika berangkat Nabi Musa berkata pada pembantunya, wa qala Musa lifata, Musa berkata pada pemudanya, pada pembantunya. Nah, ini kita dapati ada istilah yang luar biasa ya. Nabi Musa menyebut pembantunya bukan dengan khodim, tapi dengan fatah, dengan pemudanya gitu ya. Ya.
La abrah, kata Nabi Musa pada pembantunya, aku tidak akan beruntung. Hatta ablugha majmal bahraini, hingga aku sampai di dua pertemuan laut, atau yang sekarang dikenal dengan terusan Suez ya. Au amdiya hukubah, atau aku akan berjalan hingga berhukbah-hukbah. Gitu ya. Nah, hukuban itu dalam bahasa Arab itu jamak dari hukbun. Ya. Hukbun ini oleh Abdullah bin Umar dijelaskan, satu hukbun itu 80 tahun. Nah, dalam bahasa Arab, jamak paling sedikit itu 3 ya. Nah, kalau 80 kali 3, ini yang paling sedikit dalam bahasa Arab, maka sudah 240 tahun. Artinya, Nabi Musa untuk berjalan menuju ke tempat belajarnya, agar bisa mendapatkan ilmu yang dimaksud, ini siap untuk melakukan perjalanan minimal 240 tahun. Itu yang luar biasa hadirin ya. Ya, jadi semangatnya untuk belajar luar biasa. Ya. Nah, kalau ada muslim ya, yang mereka mengaku beriman tidak belajar, ya sedih juga gitu ya. Nah, mereka mengaku beriman tapi membiarkan waktunya sia-sia begitu saja, mereka tidak belajar, ya sayang sekali gitu ya. Nabi Musa yang sudah Rasul ulul azmi, yang sudah diutus Allah menjadi Rasulnya, masih siap belajar dengan seseorang yang bukan siapa-siapa di masyarakatnya dan tidak dianggap apa-apa oleh masyarakatnya. Siap mendatangi perjalanannya minimal 240 tahun. Ya. Nah, dalam perjalanan ini hadirin, ketika sampai di pantai itu dan sudah merasa lelah ya, sudah siang, ya sudah waktunya makan siang, maka Nabi Musa berkata pada pembantunya, atina ghoda'ana, bawakan pada kami makan siang kita. Nah, Nabi Musa mengatakan makan siang kita dengan dhamir na, hadirin ya. Tidak mengatakan bawakan makan siangku, tidak gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini luar biasa ya, menghormati pembantunya sampai begitu. Nah, jadi makan tidak makan sendiri, ya makan berdua, orang berangkat dengan pembantunya. Masa pembantunya suruh bawa doang gitu ya? Ya tidak, ya itu bukan sifat seorang rasul. Nah, seorang rasul ya pembantunya diajak makan bersama dan dikatakan ini adalah makan siang kita, bukan makan siang saya gitu ya. Ya, jadi ambilkan makan siangku, tidak ya. Ambilkan makan siang kita. Nah, baru kemudian pembantunya bercerita bahwasanya ini lauknya nggak ada, lauknya hilang. Nah, di manakah hilangnya? Oh, tadi lompat di dekat batu besar sana tadi. Nah, nah, karena lompat, padahal sebelumnya pembantunya sudah diingatkan. Ya, jadi tandanya di situ tempat Nabi Khidir adalah ketika ikan itu melompat, gitu ya. Jadi bekal makan siangnya ternyata lompat ya. Nah, pembantunya ini tidak menceritakan ketika lompat karena dia merasa takjub, dia kaget terbengong-bengong ya. Ada ikan matang, gitu ya. Kok bisa lompat, gitu ya. Nah, jadi dia melompat ke laut dengan cara yang aneh. Ya aneh lah gitu ya, orang bukan ikan hidup. Nah, kata Nabi Musa, oh kita akan kembali ke sana. Jadi nggak jadi makan siang ya. Kembali ke situ, sampai ke tempat itu, kemudian memang niat di situ diam mereka. Ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Salam, ternyata tiba-tiba ada ibadina, ada seorang di antara hamba Allah yang datang menghampirinya. Dan itulah Nabi Khidir ya. Nabi Musa menyampaikan maksud kedatangannya untuk belajar dengannya, berguru dengannya. Tapi sang guru sebelum Nabi Musa belajar dengannya, maka harus ada kontrak akad di situ ya. Untuk apa ini? Untuk memastikan bahwasanya Nabi Musa menyelesaikan kurikulum nanti. Ya. Jadi ada bahasa kontrak kuliah kalau di perkuliahan hadirin ya. Kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa. Ya nanti dipastikan sampai selesai ya. Jangan sampai belum selesai sudah kabur gitu ya. Ya, nah ini ada kontrak di situ. Kontraknya apa? Selama perjalanan, selama belajarnya tidak boleh bertanya kecuali dijelaskan. Ya, suruh diam saja ya. Ya. Nah, ini gurunya kreatif hadirin ya. Gurunya kreatif karena tidak ngajari teori gitu ya. Tapi langsung diimplementasikan di lapangan. Ya, pada kejadian pertama dalam perjalanannya mendapati ada kapal yang bagus, dilubangi, dirusak. Nabi Musa melawan. Melawan. Ya, mengapa engkau lubangi perahu yang bagus ini? Akhorokta, mengapa engkau melubanginya? Apakah litughriqa alaha? Engkau ingin menenggelamkan penumpangnya? Ya. Jadi gurunya dituduh sebagai seorang yang tidak bijak, gitu ya. Ya. Nah, kenapa hadirin? Kok sampai Nabi Musa menuduh gurunya tidak bijak?
karena dia belum tahu ilmunya. Allah sudah memberikan ilmu itu pada Nabi Khidir, tapi belum disampaikan pada Nabi Musa, begitu ya. Jadi karena Nabi Musa tidak tahu, sehingga Nabi Musa masih merasa benar. Ya. Nah, jadi kenapa terjadi konflik hadirin? Boleh jadi si A merasa dia benar, nah, si B juga merasa benar. Ya, padahal yang A ini belum tahu apa sebetulnya rahasia di balik itu, belum tahu ya. Nah, kenapa Nabi Musa kok kemudian diam saja ketika diingatkan? Ya, nah, diingatkan ada warning di situ terkait dengan kontrak tadi ya, terkait dengan akadnya tadi bahwasanya dia tidak boleh bertanya. Ya, karena sudah akad bahwasanya dia tidak bertanya kecuali dijelaskan, maka Nabi Musa diam. Nah, coba kalau nggak ada akad, nah, bisa ada kejadian yang aneh di sana nantinya ya. Ya, kemudian berjalan lagi ketemu kejadian yang kedua. Apa itu? Nah, ini lebih parah yang kedua. Ada seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir. Ya, makin merasa aneh Nabi Musa ini ya. Ya, ini murid yang baru kenal gurunya, ya mungkin dianggap gurunya ini sesat gitu ya. Mendapati ada seorang kok dibunuh. Ya, sehingga bertanya Allah lagi, ketika bertanya diingatkan terkait dengan janjinya di awal, sehingga Nabi Musa diam. Ya, itu kalau nggak ada janji di awal hadirin bisa terjadi sesuatu. Ya, yang ketiga kalinya berjalan lagi masuk ke sebuah perkampungan. Ya, biasanya hadirin orang-orang musafir itu kalau datang ke perkampungan tertentu itu biasa dijamu, minimal dikasih minum ya. Ya, jadi itu kebaikan masyarakat di saat itu luar biasa ya. Kalau ada musafir-musafir itu dijamu. Ya, bahkan kita dapati orang-orang kafir Quraisy itu kan suka menjamu orang-orang yang datang berhaji gitu ya. Ya, hingga mereka menamai bulan Dzulqa'dah, mereka duduk saja tidak kemana-mana untuk menjamu orang-orang yang berhaji. Kita dapati Nabi Ibrahim pernah menjamu tamu yang tidak dikenalnya ya, dengan dibuatnya ini daging panggang dari ijel ya, dari anak sapi. Nah, itu luar biasa. Jadi artinya orang-orang di saat itu kalau ada musafir dijamu. Ya. Nah, itu yang jadi pelajaran buat kita bahwasanya jangan sampai ada musafir-musafir ya yang mereka ingin mampir ke masjid, ke musola, ternyata ke toilet saja toiletnya dikunci gitu ya. Ya, jadi pelit banget muslim itu gitu ya. Nah, mau wudhu saja pengen sholat duha ternyata terkunci. Nah, itu yang menjadi catatan buat kita semuanya bahwasanya Nabi Ibrahim ternyata tidak begitu. Nah, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk ke perkampungan itu ternyata mereka tampaknya pelit sekali ya, tidak memberikan minum sama sekali, sekedar minum saja tidak. Ketika didapati bangunan yang dilihat oleh mereka hampir roboh, ternyata oleh Nabi Khidir, Nabi Musa diajak untuk membangun kembali. Ya. Nah, disitulah Nabi Musa terpanjang itu bertanya ya, kenapa engkau tidak minta pada mereka hadiah? Nah, atau minta upah pada mereka? Bukankah kita telah lelah membangun ini? Ya, nah disitulah kemudian kita dapati kurikulum pembelajarannya selesai ya. Ya, karena sudah 3 kali maka Nabi Musa dipastikan tidak bisa bersama Nabi Khidir lagi. Nah, hadirin, ini sang guru tentu sudah merancang ya kurikulum untuk muridnya ya. Jadi kalau muridnya belum mandiri tidak mungkin akan dilepas. Itu kalau dilepas berarti dipastikan murid ini sudah mandiri dan nanti akan terlihat ketika gurunya menjelaskannya. Nah, kejadian pertama di saat kapal itu tadi dirusak. Di belakangnya ada raja yang suka menggasap apa saja yang mereka anggap bagus. Ya, jadi aset-aset masyarakat yang bagus-bagus oleh raja dolim itu suka diambilnya. Makanya dibuat cacat agar tidak diambil di situ. Nah, Nabi Musa menerima. Nabi Musa ternyata tidak ada perasaan konflik seperti sebelumnya. Kalau tadinya merasa marah gitu ya. Ketika dijelaskan ternyata oh itu rahasianya. Ya, jadi menerima Nabi Musa ya. Ya, artinya Nabi Musa diajar oleh gurunya bahwasanya agar tidak terjadi konflik maka engkau harus tahu akar permasalahannya. Kalau tahu akar permasalahan tidak akan terjadi konflik di sana. Ya. Nah, yang kedua dijelaskan bahwasanya anak yang dibunuh tadi orang tuanya mukminain, dua-duanya beriman. Nah, hadirin, kalau orang tua beriman ternyata Allah jaga di situ ya. Ya, kata Nabi Khidir, jadi wahyu Allah sampaikan padanya bahwasanya anak itu kalau dewasa, itu dia akan mendorong orang tuanya untuk berbuat keingkaran. Ya. Nah, jadi ini merongrong orang tuanya nanti kalau dewasa. Jadi makanya dimatikan saja sebelumnya.
dan Allah ganti dengan yang lebih baik di situ ya. Jadi orang tua yang beriman ini Allah selamatkan dari ancaman anaknya. Ya. Nah, dan Nabi Musa ketika tahu ya menerima gitu ya. Karena memang Nabi Musa belum mendapatkan ilmu itu dan Allah berikan pada Nabi Khidir. Nah, yang ketiga, kita dapati bahwasanya rumah yang tadi mau roboh dibangun kembali. Nah, itu di dalamnya ada kunuznya, ada harta kekayaan yang banyak. Jadi dalam bahasa Arab kalau mal, harta, ya, itu biasa ya. Amwal, harta-harta, itu biasa. Tapi kalau disebut dengan kunuz, ini banyak. Ini ya. Ada peninggalan yang banyak di situ dan disebut kedua orang tuanya solihah ini, dua-duanya soleh. Ya, karena keduanya soleh, jadi Allah menjawab dan mengabulkan harapannya. Harapan dari kedua orang tuanya ini, warisan itu nanti sampai pada anaknya yang masih kecil-kecil gitu ya. Ya, nanti ketika dewasa agar sampai pada mereka sehingga ketika mau roboh dibangun kembali oleh Nabi Khidir agar tidak terlihat warisan itu dan nanti tetap akan menjadi milik dari anak yatim yang dimaksud. Nah, hadirin kita dapati kapal tadi disebut 5 sakin milik orang-orang miskin. Nah, kok ada orang-orang miskin mereka punya kapal bagus begitu ya yang menjadi incaran raja. Itulah keberkahan hidup hadirinnya. Jadi kalau orang miskin berkolaborasi, mereka bersyarikah, itu ternyata bisa memberikan keberkahan. Apalagi yang kaya, yang miskin saja bisa memberikan keberkahan kalau mereka bekerja sama, begitu ya. Nah, itu juga pelajaran buat kita semuanya. Bahwasanya ayat itu mengingatkan kita, yang miskin saja ketika mereka berkolaborasi, mereka bisa mendapatkan keberkahan, apalagi yang kaya ya. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan orang tuanya yang beriman, ternyata orang beriman itu Allah jaga, Allah selamatkan ya. Nah, dari hal-hal yang tidak baik yang mungkin akan terjadi padanya. Ya, begitu juga dengan yang ketiga, ya karena orang tuanya soleh sehingga Allah jaga, Allah kabulkan harapannya, doa-doanya sampai dan Allah kabulkan dengan cara tadi Nabi Khidir membangun itu. Nah, hadirin, kalau murid ini cerdas, ya, ketika diberikan 3 contoh itu dan tiga-tiganya diterima, oh semua alasannya logis, begitu ya. Ya, maka ini sudah bisa dilepas murid ini. Nanti murid ini ketika menghadapi sesuatu, maka pasti akan mencari ilmunya dulu, akan cari tahu dulu akar masalahnya. Kalau sudah tahu akar masalahnya, baru akan bisa memberikan kebijakan di situ. Akan memutuskan dengan hikmahnya, akan memutuskan dengan kebijakannya. Ya, nah disitulah kita dapati ilmu yang dimaksud oleh Allah yang disandingkan dengan keimanan agar tidak terjadi konflik adalah seorang muslim yang beriman mesti tahu akar masalah yang terjadi. Ya, jadi kalau dalam kehidupan kita, kita seringkali menghadapi berbagai macam permasalahan, dipastikan bahwasanya kita mesti tahu akar masalah di situ ya agar tidak terjadi konflik ya. Jadi tampak sederhana gitu ya. Iman harus disandingkan dengan ilmu gitu ya. Dan ilmu yang dimaksud adalah mengetahui akar permasalahan dari masalah yang terjadi sehingga bisa menghilangkan dan terhalang dari konflik-konflik yang mungkin bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, hadirin rahimakumullah, itu adalah ayat-ayat yang mengingatkan kita semuanya terkait dengan manajemen konflik dalam perspektif Al-Quran dan kita mendapati kesimpulannya terkait dengan itu bahwasanya tugas kita yang beriman ini membekali diri dengan ilmu di situ ya. Dalam hal apa saja ya, apapun yang kita lakukan mesti dibekali dengan ilmu, tidak bisa tidak. Nah, kita sholat berarti berbekal ilmu ya agar tidak terjadi konflik di sana. Ya, kita melakukan sesuatu harus ada ilmunya agar tidak terjadi konflik di sana dan begitulah seterusnya. Ya, jadi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi mesti akan diperkuat dengan ilmu sehingga tidak menimbulkan berbagai macam konflik. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, ya jadi memang menjadi hal yang sangat menyedihkan tentunya ya. Kalau kaum muslimin ya. Kaum muslimin yang mereka sudah biasa rajin berjamaah di masjid gitu ya. Mereka semangat gitu ya dalam melaksanakan keislamannya. Tapi tiba-tiba mereka berantem, ada konflik di antara mereka. Ya, dan mereka tidak pernah tahu sumber permasalahannya, mereka tidak pernah tahu akar masalahnya, dan terjadi amarah di antara mereka ya. Jadi la tushmit bil a'da itu menjadi catatan buat kita semuanya. Jangan sampai musuh-musuh mentertawakan kita semuanya. Jadi tugas kita kembali pada pesan-pesan ayat tadi agar tidak terjadi
konflik di antara kita umat ini. Jadi insyaallah hadirin rahimakumullah terkait dengan apa yang kita bahas di sore hari ini, dan silakan yang ingin interaktif seputar topik. Ya, tafadhol. Yang konflik kan karena tadi biasanya orang berilmu itu malah jadi punya perbedaan. Awalnya enggak, kalau masing-masing berilmu jadi malah jadi perbedaan. Kalau mereka berpegang jadi beriman, berilmu gitu ya. Jadi punya iman dulu, baru dikuatkan dengan ilmu. Kalau punya iman dulu dikuatkan dengan ilmu, maka dia akan menimbangnya. Kita ambil contoh ya. Ketika Rasul menetapkan di saat pasca perang Badar. Pasca perang Badar ini kan Rasul tidak tahu ini tawanan mau diapakan, kan begitu ya. Tawanan mau diapakan. Dimusyawarahkanlah kemudian dengan seluruhnya ya. Ketika dimusyawarahkan, hasilnya adalah tawanan ini ditukar saja dengan tawanan yang lainnya. Dan itu sangat logis hadirin ya. Tetapi ada satu yang tidak setuju, Umar bin Khattab tidak setuju. Ya. Kalau kita bicara musyawarah, kalau mereka sepakat nanti ditukar, berarti akan ditukar ya. Tapi ternyata ayat 67 di Al-Anfal turun yang menjelaskan bahwasanya maka nabiyyin ayyakuna lahu asra. Nabi itu tidak mungkin punya tawanan. Jadi tawanan dibunuh saja karena dianggap kafir harbi. Kalau tidak harbi tidak mungkin memerangi kaum muslimin. Jadi ternyata pendapat Umar diaminkan oleh Allah melalui ayat itu ya. Dan Umar juga tidak merasa sombong terhadap itu ya. Ya, nah artinya begini hadirin, ketika ada wahyu, orang beriman yang berilmu tadi pasti dia akan pilih wahyu, gitu ya. Pilih wahyu. Kalau ternyata dia tidak mendapatinya, bagaimana keurutan-urutannya? Jadi kalau Al-Quran tidak menjelaskan, berarti hadis Nabi bagaimanakah? Kalau hadis Nabi tidak ditemukan, bagaimanakah perkataan para sahabat begitu ya? Jadi ada urutan-urutan di situ. Jadi orang beriman itu, yang berilmu itu, mereka akan mempertimbangkan tahapan-tahapan itu. Jadi bukan semau dirinya, gitu ya. Jadi bukan karena asal pendapat dia, tidak, tapi tetap semua yang disampaikan berdasarkan tadi tahapan-tahapan itu. Dan orang yang beriman, mereka tidak mungkin akan melakukan pelanggarannya. Makanya hadirin kita sedih ya, ketika ternyata di Indonesia ini ada undang-undang yang dikeluarkan terkait dengan bahasanya, bahasa perzinahan hadirin ya. Kok ada ya pelaku perzinahan tidak dihukum, yang dihukum mucikarinya? Ya kan aneh. Nah, siapa yang menelurkan itu, yang mengeluarkan itu? Berarti mereka-mereka ketika menggodok undang-undang itu kan tidak dipertimbangkan dari sisi wahyunya, gitu ya. Ya kok ada pelakunya tidak kena, gitu ya. Yang kena mucikari. Aneh sekali, gitu ya. Nah, itu contoh hadirin ya. Ya pasti akan menimbulkan konflik, gitu ya. Kenapa? Karena tadi tidak dibarengi dengan keimanan. Jadi makanya tadi keimanan tidak boleh dipisah dengan ilmu, ya. Nah, kalau terpisah, jadi ada seorang ilmuwan, dia tidak beriman, nah itu yang repot di situ ya. Nah, sulit untuk dikendalikan, gitu ya. Jadi model tadi yang pendapatnya bermacam-macam, berbeda-beda, dan ternyata makin menimbulkan konflik. Nah, itu yang berilmu tadi menunjukkan bahwasanya tidak ada iman di sana. Kalau ada iman, insya Allah tidak begitu. Ya, jadi kalau ada iman dan ilmu itu akan makin memperkuat mereka. Nah, itu insya Allah ya. Jadi kita tadi ambil contoh Rasulullah ya. Jadi ketika ayat itu menjelaskan, memilih wahyu, meninggalkan hasil musyawarah, gitu ya. Wahyunya diambil sebagai pegangan. Meskipun yang mengusulkan tadi hanya satu, tapi karena Allah menggarisbawahi pendapat Umar, sehingga itulah yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu insya Allah hadir rahmakumullah. Jadi terkait dengan tadi bagaimanakah ketika terjadi rembuk-rembukan di sana atau musyawarah itu ya. Ya, jadi apa yang mesti dipegang oleh mereka? Jadi orang-orang beriman pasti mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan akan menjadikan hadis Nabi sebagai sumber kedua, begitu ya. Ya, itu insya Allah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.